Saya tidak pernah lupa bagaimana gol pertama itu terjadi. Ada sesuatu yang aneh. Tapi saya tidak bisa bicara karena tidak ada data yang konkret bisa saya lakukan. Kalau kami tak main Pak Andi katanya, macam mana kami bisa menang sama Indonesia pada waktu? Well, he's kept the ball in. And it's just the opening goal. And it is, yes, Malaysia have got the opening goal. Halo kawan, selamat datang di channel TV favorit. Sekian banyak pertandingan yang telah dilalui Timnas Indonesia. Final Piala AFF 2010 rasanya akan menjadi pertandingan Timnas Indonesia yang sulit dilupakan masyarakat pecinta sepak bola nasional. Saat itu adalah momen terbaik sekaligus terburuk Timnas Indonesia. Piala AFF 2010 adalah momen kebanggaan negara, bukan hanya sepak bola. Momentum paling dekat juara Asia yang mungkin hanya saat itu saja yang benar-benar realistis, terutama secara kualitas tim. Para pemain Timnas Indonesia saat itu memiliki komposisi yang luar biasa dan terbilang sangat komplit. Pemain-pemain hebat seperti Bambang Pamungkas, Irfan Bahdim hingga pemain naturalisasi, dan bomber di Liga Indonesia Christian Gonzalez. Bukan hanya lini depan saja yang kuat, namun pemain lini tengah seperti Firman Utina, Octavianus Maniandi, dan beberapa pemain lainnya yang kemampuannya dalam mengolah bola tak perlu diragukan lagi. Lini belakang Timnas Indonesia juga diisi oleh para pemain hebat seperti Zulkifli Syukur, Maman Abdurrahman hingga Hamka Hamzah. Untuk posisi kiper juga dihuni deretan pemain bintang yang dipercaya oleh Alfred Riedel seperti Marcus Horizon, Kurnia Mega, dan Ferry Rotinsulu. Dengan skuad tersebut, tentu saja Timnas Indonesia bermain cukup percaya diri dalam babak penyisihan grup A. Timnas Indonesia saat itu masuk dalam grup A bersama dengan Malaysia, Thailand, dan Laos. Duel menarik langsung dipertunjukkan pada laga pertama Timnas Indonesia melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Skuad Garuda saat itu tampil kerang dengan menaklukkan Malaysia dengan skor 5-1, menggilas Laos 6-0 dan mengalahkan Thailand 2-1. Kemenangan itu pun membuat Timnas Indonesia semakin percaya diri melangkahkan kaki ke babak selanjutnya. Pada laga semifinal, Timnas sukses menaklukkan tim kuda hitam Filipina 1-0, yang mana saat itu Filipina tengah menunjukkan peningkatan kualitas mereka berkat naturalisasi beberapa pemain. Saat itu semua orang yang tidak suka sepak bola ikut membicarakan sepak bola. Selain karena ada faktor Bahdim, Twitter dan media sosial lainnya juga baru menjadi tren sehingga isu Timnas, sepak bola, dan AFF 2010 mudah naik dan menjadi perbincangan publik. Puluhan ribu masyarakat Indonesia rela terbang ke Malaysia untuk menyaksikan final leg pertama. Lagi-lagi, banyak dari mereka yang kemarin sore bukan hanya fanatik, itu adalah momen persatuan segala jenis supporter Indonesia, benar-benar Bhinneka Tunggal Ika. Semua elemen juga berlomba-lomba untuk memanfaatkan para pemain Timnas Indonesia. Ada rasa optimisme Indonesia bisa kembali mengulang kemenangan seperti pada laga pembuka grup di mana Indonesia menumbangkan Malaysia 5-1. Piala AFF 2010 bisa menjadi titik balik sepak bola Indonesia. Begitu kalah secara telak, tentu mengejutkan. Timnas Indonesia bisa menahan imbang Malaysia pada babak pertama pertandingan. Namun, pada babak kedua gawang Timnas Indonesia dihancurkan oleh Malaysia karena mereka mencetak 3 gol tanpa balas. Safi Salim mencetak 2 gol dan Asari Syamsuddin berhasil menambah keunggulan sehingga membuat skuad Garuda kalah telak di leg pertama. Sedangkan untuk leg kedua, Timnas Indonesia hanya menang 2-1 dari Malaysia. Sehingga skuad Garuda kalah 2-4 dalam agregat di Piala AFF 2010 tersebut. Kekalahan memalukan Timnas Indonesia itu pun menjadi sorotan sampai sekarang. Kekalahan menyakitkan yang tak akan terlupakan buat para pecinta sepak bola Indonesia. Ditambah sejumlah kejanggalan khususnya pada proses kebobolan Indonesia, plus kegagalan Firman Utina mengeksekusi penalti. Isu Indonesia sengaja mengalah mencuat. Saat melawan Malaysia, pemain belakang Maman Abdurrahman dinilai seharusnya bisa mengamankan bola. Namun, kenyataannya Maman saat itu dinilai seperti menunggu dan membiarkan pemain Malaysia mengejar bola dan berujung gol. Bahkan kecurigaan itu masih melekat sampai sekarang, bahwa ada pemain dan sejumlah pihak yang disinyalir ada main mata di belakang. Sehingga Timnas Indonesia gagal meraih gelar juara, tetapi malah membuat Malaysia keluar sebagai jawara Piala AFF untuk pertama kalinya. Tentu saja kekalahan itu memalukan untuk Timnas Indonesia karena skuad Garuda gagal meraih juara. Padahal saat itu Timnas Indonesia dinilai paling realistis untuk bisa meraih gelar juara di Piala AFF dengan melihat kualitas pemain yang dimiliki saat itu. Bahkan, Christian Gonzalez dan Muhammad Ridwan juga masuk dalam jajaran top skor Piala AFF 2010 dengan mencatatkan 3 gol hanya selisih 2 gol dari pemain Malaysia Safi Salih yang jadi top skor. Karenanya, ketika Andi Darussalam menyibak sedikit tabir yang terjadi kala itu,
Emosi sejumlah pendukung timnas kembali terkoyak. Andi Darussalam buka-bukaan soal pengaturan skor yang terjadi di sepak bola Indonesia selama ini. Pria yang akrab disapa ADT atau ADS ini kerap disebut sebagai godfather-nya mafia sepak bola Indonesia. Najwa siap meminta ADT memberikan jawaban atas pertanyaan. Apakah pada final Piala AFF 2010 Indonesia sengaja mengalah dari Malaysia? ADT awalnya tidak ingin menjelaskan secara detail tentang segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dimulai dari keterlibatannya mengatur pertandingan di sepak bola nasional. Sebaliknya, dirinya siap membantu instansi berwenang untuk memberantas mafia sepak bola. Soal Piala AFF 2010, ADT dianggap jadi sosok yang tahu betul apa yang terjadi ketika itu. Indonesia beringas sejak fase grup hingga semifinal. Bahkan Indonesia membantai Malaysia 5-1 di fase grup. Jika di total, Indonesia mencetak 13 gol dan hanya kebobolan 2 gol. Namun Indonesia tak berdaya di final leg pertama dan kalah 0-3 dari Malaysia. Ada sejumlah kejanggalan pada laga itu. Kecurigaan itu menyeruakkan isu bahwa pemain dan sejumlah pihak yang ada di timnas Indonesia menjual pertandingan kepada Malaysia. Akan tetapi, hampir semua pemain membantah adanya match fixing. Padahal, ada juga pernyataan sang pelatih, Alfred Riedel, yang mengatakan bahwa ada pengurus PSSI yang masuk ke ruang ganti timnas dengan tujuan merencanakan sesuatu. Mereka disebut menyerahkan sejumlah uang kepada sejumlah pemain agar Indonesia mengalah 2 gol dari Malaysia pada babak kedua. Beberapa pemain tersebut diduga Maman Abdurrahman yang melakukan blunder saat gol pertama Malaysia, lalu Firman Utina yang gagal mengeksekusi penalti. Mobil Alphard putih dan uang senilai ratusan juta milik Markus diyakini sebagai hasil dari permainan skor tersebut. Sementara Maman Abdurrahman mendapatkan rumah mewah di Bandung. Riedel saat itu geram bukan main karena jelang final pun timnya dipolitisasi, sampai akhirnya isu pengaturan skor mencuat. Pernyataan Riedel dibantah salah satu pemain andalan timnas Indonesia kala itu, Bambang Pamungkas. Bahkan legenda Persija Jakarta ini mengatakan bahwa tidak ada pengaturan skor di laga itu. Dirinya justru menantang siapapun yang punya prasangka tersebut untuk membuktikan perkataannya. Beribu kali saya ditanya soal pengaturan pertandingan di final Piala AFF 2010. Saya katakan tidak ada. Dasar dari prasangka atau kejadian yang disangkakan tidak terjadi ketika itu. Jadi, kalau dasarnya mereka bilang ketua umum PSSI, manajer, big boss, masuk ke ruang ganti dalam istirahat pertandingan, itu tidak pernah terjadi. Sumpah demi apapun, Anda bisa tanya ke 30 pemain yang ada di dalam ruangan ketika itu. Tapi kalau mereka memiliki dasar lain, misalnya orang ada rekaman videonya kok, orang ada rekaman teleponnya kok, nah, saya tertarik. Mari kita buktikan bersama. Kalau ada yang punya bukti baru, mari kita buka bersama-sama. Karena aib ini yang menanggung seluruh tim. Saya, misalnya, bukan nggak pengen ini diungkap, tapi selama samar-samar seperti ini, seluruh anggota tim yang menanggung semua ini, kalau ada yang bawa bukti, membawa ke polisi, kemudian ketangkep 1, 2, 3, 4, 5 orang, ya biar mereka yang tanggung. Pemain yang nggak melakukan itu, bersih. Jadi sebenarnya kita, semua pemain pun ingin masalah ini segera terselesaikan. Tapi kalau setiap kali dasarnya cuma dia masuk ruang ganti, saya bisa jamin itu gak ada. Stadion Bukit Jalil itu bukan stadion kampung. Ada CCTV di sana. Cek CCTV. Itu gak terjadi. Firman Utina yang gagal mengeksekusi penalti juga menambahkan, pertandingan memang saya akui berjalan tidak sesuai dengan perkiraan. Kami kemasukan dengan cepat. Memang ada beberapa kejadian yang boleh dibilang mengherankan. Tetapi ya, mungkin saat itu memang bukan rezeki kami. Saya pernah bilang ke BP, gua bersumpah kalau memang gua terlibat suap, karir gua setelah ini bakal hancur. Dan gua memohon keadilan kepada Allah jika yang memang terlibat suap, maka karir dia yang akan hancur setelah ini. Dengan segala bantahan para pemain yang terlibat, tudingan adanya pengaturan skor pada laga final 2010 mengambang, tapi tetap tak bisa dilupakan. Sampai akhirnya, Andi Darussalam yang saat itu menjabat sebagai manajer timnas mengatakan pada acara Mata Najwa bahwa dia tidak terlibat dalam pengaturan skor, tapi dia kemudian mengetahui bahwa ada sejumlah pemain timnas yang bermain. Saya katakan, setelah pertandingan ada ramai orang membicarakan bahwa pertandingan itu diatur, tapi saya yakin bahwa saya dimainkan. Setahun kemudian saya ketemu dengan orang Malaysia, dia bilang harus pakai cara itu untuk kalahkan Indonesia. Memang ada yang janggal ketika itu, tidak ada bukti, tetapi saya bisa lihat proses gol. Maman Abdurrahman harusnya melepas bola, tapi dia ngasih kesempatan lawan untuk mengambil bola, dan mengumpan kemudian jadi gol pertama. Maman Abdurrahman pun akhirnya juga ikut angkat bicara dan menanggapi soal tuduhan permainannya yang dinilai janggal pada Piala AFF 2010. Maman Abdurrahman menilai apa yang dikatakan oleh Andi Darussalam soal kejadian di partai final Piala AFF 2010 adalah fitnah. Luar biasa ini fitnah. Saya yakin Allah akan membuka semuanya. Saya bukan orang benar, saya bukan orang suci, tapi saya yakin Allah bersama orang-orang yang sabar dan benar. Secara eksplisit, ADT memberitahu bahwa kejanggalan di Bukit Jalil ada kaitannya dengan pengaturan pertandingan, terlepas dari pengakuannya yang mengatakan dia dan Nirwan Bakri tidak terlibat.
Perkataannya menjadi bukti bahwa laga itu memang sesuai kecurigaan publik. Setelah acara Mata Najwa, ADT menyebut jika pihak yang dicurigai sebagai pengatur skor adalah seorang perempuan yang tidak ingin dia sebutkan namanya kepada publik, tapi kepada kepolisian, bukan pengurus PSSI, tidak paham sepak bola, dan diduga bisa masuk untuk mengajak bermain di hotel tempat para pemain timnas menginap. Apalagi, muncul juga kabar bahwa ada surat kaleng yang ditujukan kepada Presiden Indonesia ketika itu, Susilo Bambang Yudhoyono, yang berisi tentang pengakuan adanya suap yang melibatkan pemain timnas sehingga Indonesia gagal menjadi juara. Namun isu yang berkembang justru soal laser yang menyoroti mata kiper timnas Indonesia Marcus Horizon sebagai biang kerok kekalahan Indonesia. Bagaimanapun, final Piala AFF 2010 bukan sekedar masa lalu yang begitu saja bisa dilupakan. Final AFF 2010 ini tidak akan pernah basi karena terlalu menyakitkan bagi Indonesia.